Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, selamat bergabung dalam ibadah gabungan PKLU saat ini. Saya undang Oma, Opa, Bapak, Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama dari Gita Bakti 217 ayat 1 dan 2 sampai masa tua. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuat di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Yesus Tuhanku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Emeritus Yohanes Suli. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita nyanyi bersama dari Gita Bakti nomor 2 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena
Mari kita berdoa, karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kiranya firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Suli dapat menguatkan iman percaya kami. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membaca Mazmur pujian terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 5 secara berbalasan. Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 5. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita nyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang mendengar Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan dan sekaligus mempersiapkan bacaan kita dengan membuka surat Roma, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau kita sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita terbuka dan kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah segala suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan yang kami dengar di dalam firman-Mu yang akan kami baca dan yang menjadi landasan persekutuan kami, juga menjadi makanan rohani kami, yang olehnya kami dituntun kepada suatu pengharapan bahwa Engkaulah Allah yang telah menguduskan kami untuk menjadikan kami sebagai milik-Mu. Maka Roh Kudus-Mu akan menerangi hati kami dan memimpin kami, serta menghapus segala suara-suara yang ada di dalam hati kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan,
karena kami sudah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, dari surat Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Allah menyatakan demikian. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang kamu, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh keturunan kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Ibu bapa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ini kita telah berada pada Minggu Paskah dan kita patut mengucap syukur, bergembira dan bersukacita atas kemenangan Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai suatu tanda bahwa maut telah dibinasakan. Oleh karena itu, bacaan kita pada hari ini dari surat Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang akan mengangkat tema yaitu realitas hidup Kristen. Realitas hidup Kristen, itulah tema renungan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jemaat Roma bukanlah hasil pelayanan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus pada waktu itu belum pernah mengunjungi Roma atau belum pernah datang ke Roma. Tetapi siapakah
yang mendirikan jemaat di Roma ini. Oleh karena itu, firman Tuhan menjawab bahwa yang mendirikan jemaat di Roma ini adalah orang-orang yang datang dari Roma untuk hadir dalam hari Pentakosta di Yerusalem, seperti yang disampaikan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan pada hari Pentakosta hadirlah seluruh orang Yahudi yang berasal dari 53 negara, yang memiliki bahasa yang berbeda-beda dan juga yang berlainan. Dan pada kehadiran mereka ini, yaitu pertama akan merayakan Paskah, kemudian akan merayakan Hari Raya Pondok Daun untuk mengingat peristiwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sehingga hari Pentakosta pada waktu itu merupakan suatu hari raya yang terbesar dan juga yang harus dihadiri oleh semua orang Yahudi. Oleh karena itu, semua orang Yahudi berkumpul di Yerusalem dengan maksud merayakan Paskah dan juga akan mengingat Hari Raya Pondok Daun. Pada perkumpulan dan pertemuan inilah Allah menyatakan kuasa-Nya dengan mencurahkan kuasa Roh Kudus, seperti dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan Roh Kudus ini mengilhami dan menguasai para murid dan juga semua orang yang hadir pada saat itu, sehingga para murid ini dia mulai untuk mengeluarkan bahasa-bahasa yang pada dasarnya bahwa bahasa yang telah dikhotbahkan atau diajarkan dan juga bahasa sehari-hari mereka pada waktu itu, termasuk dalam bahasa Alkitab, yaitu kitab Perjanjian Baru, semuanya adalah bahasa Yunani. Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus, walaupun bahasa itu adalah bahasa Yunani, tetapi orang-orang yang datang dari Pontus, dari Pamfilia, juga dari Elam dan dari Mesopotamia, termasuk orang-orang yang datang dari Roma, semuanya mengetahui dan mendengarnya seperti mengungkapkan bahasa mereka, sehingga mereka menjadi heran dan mengatakan bahwa bukankah orang ini semuanya adalah orang-orang Yerusalem atau penduduk Yerusalem, dan bagaimana mereka untuk mengenal dan mengucapkan bahasa kita seperti dari Pontus, Pamfilia, dan juga dari negara-negara yang lain. Dalam hal inilah bahwa Roh Kudus untuk menanamkan, menjelaskan, dan sekaligus mengingatkan, sehingga mereka ini, baik para murid dan juga orang yang hadir, semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian mereka diberikan semangat, kemudian mereka diberikan keberanian, dan kemudian mereka diberikan suatu hikmat, sehingga dengan hikmat yang datang dari Tuhan, mereka ini kembali
ke tempatnya atau ke negaranya masing-masing. Dan orang-orang inilah yang memberitakan Injil di tempat mereka masing-masing, termasuk orang yang datang dari Roma. Mereka kembali ke Roma dan memberitakan Injil, dan melalui pemberitaan mereka ini maka berdirilah gereja, yaitu persekutuan orang percaya di Roma. Jadi itulah sehingga diakui bahwa gereja itu atau persekutuan orang percaya adalah karya Roh Kudus. Ketika jemaat atau persekutuan berdiri di Roma ini, semuanya sampai ke telinga Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus itu merasa bangga dan juga merasa yakin dan heran karena Roma berpenduduk semuanya adalah orang-orang yang menyembah kepada berhala. Tetapi karena kekuatan Roh Kudus, maka orang-orang seperti itulah mengaku kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis surat ke Roma seperti yang kita baca pada saat ini, untuk menjelaskan dan juga untuk memberikan pemahaman siapa Yesus itu. Dalam hal itu ayat 3 sampai 4, ternyata Yesus itu memiliki dua tabiat. Tabiat pertama adalah tabiat manusia. Sebagai manusia, dia dikandung, dia dilahirkan, dan dia menderita, dia mati. Jadi itu tabiat manusia yang dimiliki oleh Yesus, sehingga semuanya itu dilakukan oleh Yesus dan dialami oleh Yesus. Seperti manusia yang terdapat pada manusia lainnya, dikandung dan dilahirkan, lapar atau menderita dan mati. Mengapa? Karena dia adalah memiliki tabiat manusia. Sedangkan kedua adalah tabiat keallahan. Tabiat keallahan seperti penjelasan Rasul Paulus ini, yaitu bahwa pertama dia bangkit dari kematian, dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan datang kembali. Jadi itu adalah tabiat keallahan. Oleh karena itu ada teka-teki yang mengatakan, yang menunjuk kepada Yesus bahwa 100% tambah 100% sama dengan 100%. Jadi dalam hal ini menunjuk kepada Yesus. Yesus manusia 100% dan dia juga Allah 100%. Menjadi Allah yang sempurna 100%. Nah, ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Kemudian dalam kebangkitannya, segala kuasa sudah diserahkan kepada Yesus. Menurut Injil Matius pasal 28 ayat 18, pada waktu dia sudah bangkit dari antara orang mati, dia mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Pada waktu sudah bangkit dari antara orang mati, dalam kebangkitannya dia memiliki kuasa untuk menguduskan siapa yang telah dikehendaki, siapa yang telah diinginkan. Jadi dia menguduskan. Dikuduskan artinya disendirikan dan dikhususkan untuk menjadi milik Allah dan kepunyaan Allah.
Oleh karena itu, bahwa orang Kristen yang percaya bukanlah milik dunia, tetapi milik Allah. Kalau dia sudah menjadi milik Allah, dia memiliki kepastian keselamatan dan masa depan yang begitu indah, yaitu kehidupan kekal. Ini melalui pengudusan dan apa yang telah diberikan oleh Yesus dan dilakukan oleh Yesus. Kalau dia sudah mengkhususkan, menguduskan untuk menjadi miliknya, berarti orang yang percaya sudah berada di dalam tangan genggaman Tuhan. Tidak ada kuasa-kuasa yang lain yang akan mengganggu dan juga merampas, yang akan mengambil dari tangan Tuhan, melainkan itu sudah menjadi milik Allah dan dijamin keselamatannya. Dalam hal ini, bahwa realitas hidup Kristen ini adalah benar-benar dikuduskan untuk menjadi milik Allah, maka hasil dari pengudusan itu ada tiga hasil bagi orang yang telah dikuduskan ini yang harus dilakukan, dipraktekkan, dan ditunjukkan. Yang pertama yaitu melakukan kebenaran. Seperti Kristus melakukan kebenaran, maka pengikut-pengikutnya pun juga melakukan kebenaran, karena meneladani Yesus yang telah memilih. Sehingga kebenaran ini benar dalam sikap, benar dalam perkataan, benar dalam perilaku, dan juga benar untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga dalam hal ini membuktikan bahwa orang Kristen yang melakukan kebenaran ini. Dan kemudian yang kedua yaitu kekudusan. Jadi orang Kristen yang sudah dikuduskan ini harus menolak seluruh tawaran-tawaran dunia, seperti kekerasan, penipuan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya, karena tidak layak lagi untuk melakukan perbuatan seperti yang dimiliki dunia, karena dia sudah menjadi manusia baru, menjadi umat pilihan Tuhan. Maka dalam hal itu dia berlaku kudus, berkata dalam kebenaran, dan melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu ditunjukkannya dalam sikap kekudusan, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang ketiga yaitu tulus. Jadi dalam hal ini, bahwa ketulusan ini, biarpun orang disebut beriman, biarpun orang disebut sebagai orang yang pintar dan memiliki segala sesuatu, tetapi karena dia tidak tulus, dia tidak akan melakukan secara sempurna dan tidak melakukan sesuai dengan kehendak Allah, tetapi penuh dengan sungut-sungut. Tetapi kalau dia melakukan dengan tulus, berarti apa yang telah dimiliki, baik kebenaran dan juga kekudusan, sehingga dia mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga untuk melakukan ini, untuk mempraktekkan sebagai tanda pengucapan syukur kepada Tuhan atas keselamatan yang telah diterima dan juga yang diberikan oleh Allah. Sehingga dengan demikian orang yang dikuduskan itu tidak akan bersungut-sungut, tetapi dia dengan penuh sukacita dan dengan tulus dalam persekutuan, dalam peribadahan, dalam doa, dan juga di dalam sikap-sikap. Dan itulah berkat-berkat dari Tuhan
sebagai berkat kemenangan dan kebangkitan Yesus Kristus, karena sudah menerima keselamatan. Dalam hal ini pun juga bahwa PKLU, walaupun di dalam kehidupan yaitu fisik semakin menurun dan juga banyak gangguan-gangguan, tetapi tidaklah membuat untuk putus asa dan kehilangan pengharapan, tetapi justru semakin dekat kepada Tuhan dan juga justru semakin semangat, karena pengudusan ini yang telah dilakukan oleh Allah bukan hanya untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal, tetapi pengudusan ini atau dikhususkan untuk memberikan lanjut usia. Oleh karena itu, Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan bukan hanya untuk memberikan lanjut usia, tetapi tidak mau memelihara. Tapi kalau Tuhan memberikan lanjut usia, Dia juga akan memelihara, Dia juga akan menopang, Dia juga akan menyediakan segala-galanya, dan Dia akan menggenggam dengan tangan kuasanya pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan, bukan hanya secara rohani, tetapi secara fisik pun dilakukan kepada orang yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, janganlah kehilangan pengharapan dan janganlah putus asa, tetapi tetaplah dekat kepada Tuhan, tetaplah semangat. Tuhan sudah menguduskan dan memberikan berkat-berkat-Nya, baik berkat rohani maupun berkat jasmani, disediakan oleh Tuhan. Keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kaum lanjut usia, juga kepada anak, mantu dan cucu diselamatkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena orang tua yang sudah lanjut usia mewariskan kekudusan, kebenaran dan juga ketulusan, sehingga mereka pun juga hidup dalam kekudusan dan kebenaran dan juga tentang ketulusan, sehingga semuanya menjadi milik Allah. Oleh karena itu, penyertaan Tuhan terus menerus dan bukan hanya sebatas generasi, tetapi turun temurun akan diberkati oleh Tuhan. Diberkati keluarga, diberkati pekerjaan, diberkati usaha, diberkati anak cucu, sehingga berkat-berkat dari Tuhan karena kemenangan Kristus akan dinyatakan. Dan di dalam hal ini pun juga bahwa apa yang telah diberikan dan yang dibuat ini dapat ditiru dan juga dapat menjadi teladan kepada anak-anak dan juga kepada cucu-cucu, sehingga semua dalam satu keluarga, dalam satu persekutuan adalah orang kudus dan orang yang benar, orang yang tulus untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi tetaplah semangat dan tetaplah bersandar kepada Tuhan, dan tetaplah memiliki komitmen untuk selalu aktif dalam persekutuan dan juga di dalam doa. Dan semuanya ini sebagai tanda pengucapan syukur atas keselamatan, dan Tuhan tidak akan meninggalkan, dan Tuhan tetap menopang baik dari dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Dalam hal itulah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus yang mengatakan dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 13 yang mengatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal,
yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Mengapa kasih yang paling besar? Karena itulah yang membuktikan siapa yang memiliki kasih dan juga melakukan kasih itu sebagai bukti bahwa dia adalah orang beriman, dan kemudian yang beriman itu adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dari nyanyian kita bakti nomor 182, bait 1 dan bait yang kedua. Syafaat kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah mendidik kami dan mengajar kami dengan firman-Mu, sekaligus meyakinkan kami bahwa kami yang percaya kepada-Mu dan mengakui kebangkitan-Mu, maka Engkau menguduskan kami dan memilih kami untuk menjadi ahli waris-Mu, untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Tuhanlah yang akan menopang kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap setia kepada-Mu sampai kepada akhir hidup kami. Bapa Surgawi, berkatilah persekutuan yang ada di GPIB Menara Kasih, supaya dapat terlaksana seturut dengan kehendak Allah. Berkati para hamba-hamba-Mu yang ada di GPIB Menara Kasih, mulai dari diaken, penatua, dan pendeta, juga pengurus ke-6 pelayanan kategorial. Tuhanlah yang menopang dan memberikan hikmat agar mereka dengan semangat dan tekun dalam memberitakan firman-Mu, dan buah pelayanan dari mereka adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat GPIB Menara Kasih
berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati juga anak mereka. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan jauhkanlah dari sakit penyakit, agar mereka dapat hidup dengan penuh sukacita dari tengah-tengah keluarga mereka. Nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi jemaat GPIB Menara Kasih yang saat ini berbaring di rumah sakit dan juga yang berbaring di rumah. Tuhan, tilik mereka masing-masing, baik yang mengalami gangguan sakit penyakit maupun yang terpapar penyakit corona. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan mengangkat segala jenis penyakit yang deritanya, menyediakan obat-obatan bagi mereka, dan juga akan memberkati obat-obatan ini dan semua sarana dan tangan dokter, agar mereka memperoleh kesembuhan, memperoleh kekuatan untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi persekutuan kaum lanjut usia yang ada di GPIB Menara Kasih. Tuhanlah yang memberkati persekutuan ini dan hadir di dalamnya, dan menyediakan waktu yang baik, dan juga akan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kaum lanjut usia, sehingga mereka makin hari makin semangat untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami serah dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan akan menguduskan kaum lanjut usia dan menopang dengan kuat kuasa-Mu, memberikan kekuatan fisik juga kekuatan iman, dan juga merentangkan tangan kuasa-Mu, menjauhkan dari sakit penyakit dan rongrongan kuasa kegelapan, serta menyediakan segala sesuatu yang diperlukan, juga memberikan semangat agar mereka dapat semakin hari semakin tekun dan semakin semangat untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah anak mereka, berkati mantu, berkati cucu mereka, berkati pekerjaan dan usaha, dan jauhkanlah mereka dari rongrongan kuasa kegelapan, dan kiranya Engkau akan menggenggam dengan tangan kuasa-Mu, agar mereka dapat semakin hari semakin yakin, sehingga dari tengah-tengah keluarga mereka nama-Mu dimuliakan. Bapa Surgawi, kami berdoa kepada-Mu bagi pengurus kaum lanjut usia di GPIB Menara Kasih. Tuhan berikan hikmat, Tuhan menopang dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan semangat dan turut bekerja agar mereka dengan penuh ketekunan dalam melayani dan juga dalam memberitakan firman-Mu, semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan berkati juga program kerja kaum lanjut usia tahun 2021-2022. Apapun yang diinginkan, yang direncanakan dan diprogramkan, Tuhan memberkati dan Tuhan akan hadir di dalamnya, agar segala sesuatu dapat terlaksana seturut dengan kehendak Allah. Kaum lanjut usia yang Engkau berkati dan yang Engkau berikan pertambahan usia, mulai hari ini sampai akhir pekan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga berjalan bersama dengan mereka dalam menatap masa depannya. Bapa Surgawi, kami berdoa kepada-Mu bagi semua yang bertugas pada hari ini, yaitu Saudara Oting sebagai pemandu lagu dan juga Ibu Syahaya sebagai organis. Kami mohon kepada-Mu, Tuhanlah memberikan berkat yang berlipat kali ganda, baik berkat rohani maupun jasmani,
karena ketaatannya dan juga ketekunannya untuk melayani Dikau, maka Tuhanlah yang memberkati pekerjaan dan menjauhkan dari sakit penyakit, agar mereka sungguh-sungguh menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah daripada-Mu. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi Ibu Frida Latubesi sebagai pendamping atau pemimpin liturgi pada hari ini. Dalam ketaatannya, kesetiaannya yang melayani Dikau, maka berkatilah keluarga, berkati juga anak dan berkati cucu. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan topanglah dengan kasih setia-Mu, agar Ibu Frida Latubesi dapat semakin hari semakin semangat untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu, dan menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari tengah-tengah keluarga. Nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa kepada-Mu bagi multimedia dan juga perekam ini, sampai kepada sistem dan juga security dan semua yang bertugas. Tuhanlah yang memberkati mereka karena ketekunannya, agar mereka dapat hidup dengan penuh sukacita dan melayani Dikau, dan buah dari pelayanannya adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa Surgawi, berkati panitia pembangunan aula GPIB Menara Kasih, berikan ketekunan baik pekerja maupun panitia, agar mereka dengan tekun untuk menyelesaikan bangunan ini. Dan kami mohon Tuhanlah yang memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, agar mereka dapat memerintah kami seturut kehendak-Mu. Teristimewa bagi yang menyediakan pengadaan vaksin dan juga obat-obat corona, agar semuanya ini berjalan dengan baik dan dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Ulurkanlah tangan-Mu dan usirlah penyakit corona, bersihkanlah dari tengah-tengah bangsa kami, dari tengah-tengah jemaat GPIB Menara Kasih, sehingga kami leluasa dan semangat untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa syukur kami. Dan kami berdoa kepada-Mu bagi kaum lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan jamah dan Tuhan angkat segala jenis penyakit, agar mereka memperoleh kesembuhan, memperoleh kekuatan untuk memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Dengarkanlah permohonan kami yang kami naikkan kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan padanya. Dengarlah firman-Nya, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24-25. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2.
tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji nama-Nya. Mari kita berdiri untuk doa persembahan. Tuhan, inilah kami yang telah memberi persembahan yang adalah juga berasal dari-Mu. Berkatilah persembahan ini Tuhan, supaya berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat. Amin. Tetap berdiri. Marilah kita bersama-sama berdiri. Saya akan membaca amanat pengutusan dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Firman Allah menyatakan demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kita akhiri ibadah kita dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 341 bait 1 dan bait yang kedua. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar, teladan sudah Kau beri demi deritamu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bahagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah
berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.